Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Partai Keadilan Sejahtera menuding Andi Perkasa PKI. Setelah Panglima Andi Perkasa memutuskan anak PKI bisa menjadi prajurit militer, yang selama ini anak PKI tidak boleh menjadi prajurit PKI. Tindakan Andika Perkasa Panglima TNI sudah benar berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 1965 tentang larangan PKI dan organisasinya. Sedangkan anak PKI tidak disebut, dan berdasarkan asas hukum pidana, siapa yang berbuat hanya dia yang bertanggung jawab, dan kesalahan tidak boleh ditimpakan kepada anak dan cucunya. Demikian juga ajaran agama, siapa yang berdosa hanya dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi asas daripada hukum pidana ini dan agama ini merupakan dasar daripada TAP MPR nomor 25 tahun 1965 yang intinya siapa yang bersalah hanya dia yang dihukum. Sedangkan PKI itu yang dihukum karena dia yang berbuat. Sedangkan masalah anaknya dan cucunya tidak boleh dihukum. Dan itulah makanya Andika Perkasa berdasarkan asas tersebut membuat anak PKI boleh menjadi anggota militer. Tetapi kelompok Partai Keadilan Sejahtera mengkritiknya, menyatakan Andika Perkasa penerus PKI dan PKI gaya baru di Indonesia. Spanduk besar-besar yang digantungkan di daerah Tanah Abang yang ada gambar Andika Perkasa pada kaos berlogo bulu Palu Arit, dan juga dia digantungkan di daerah Tanah Abang dan Menteng tersebut. Pernyataan Partai Keadilan Sejahtera tudingan tersebut penerus PKI di Indonesia merupakan penghinaan kepada jajaran militer. Pemasangan spanduk dan baliho tersebut dipasang tengah malam di daerah Tanah Abang dan Menteng. Dari hasil penelitian sudah ditemukan pelakunya sebagai petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan sudah diamankan. Kelompok Partai Keadilan Sejahtera termasuk kelompok radikal dan pendukung HTI dan Forum Pembela Islam, dan tujuan jangka panjang menuju negara khilafah, menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Untuk itu rakyat bersatu melawan kelompok radikal khilafah demi tegaknya Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Apapun kebijaksanaan pemerintah, termasuk kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa menetapkan anak PKI bisa anggota militer, tetap dianggap salah. Panglima TNI Andika Perkasa memutuskan anak PKI bisa menjadi prajurit militer sudah benar. Harapan saya Panglima TNI Andika Perkasa tetap tegar dalam menentukan anak PKI bisa menjadi prajurit militer. Sedangkan tudingan dari Partai Keadilan Sejahtera tidak perlu ditanggapi karena mereka tidak menguasai hukum dan agama itu. Jadi anak PKI bisa menjadi prajurit militer atas putusan daripada Panglima TNI dan Andika Perkasa. Hal ini harus kita hargai. Hal ini sudah sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu dasar hukumnya ketetapan MPR nomor 25 tahun 1965 yang isinya hanya terkait dengan melarang PKI dan organisasi-organisasinya. Sedangkan anak PKI tidak ada disebut di sana. Karena ini landasan daripada TAP MPR nomor 25 tahun 1965 ini merupakan asas hukum pidana. Asas hukum pidana yang menyatakan setiap orang melakukan perbuatan hanya dia yang bertanggung jawab. Tidak boleh dialihkan kepada
anak dan cucunya. Dan demikian juga dalam ajaran agama. Sama juga intinya, siapa yang berdosa, dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Jadi tindakan daripada Panglima TNI ini atau Andika Perkasa ini sudah benar, sudah sesuai aturan hukum. Hingga tudingan PKS tersebut katanya ingin karena dia kelompok radikal, sehingga setiap kebijakan pemerintah tidak ada yang benar, semua salah. Apalagi tudingan PKS ini sepertinya tidak ada landasan hukumnya, hanya dilandasi rasa kebencian, dan sehingga masalah tersebut semua serba salah dibikinnya, tidak ada yang benar, karena dia tujuan utamanya ingin membangun negara khilafah sebagai khilafah di mana tujuan jangka panjangnya itu, di mana Pancasila akan diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kita harus bersatu, bangsa Indonesia melawan daripada khilafah ini. Dan kita demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sudah harga mati. Sekian dan terima kasih.